أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad diyafah li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannah lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Semuanya harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini, akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengutip kembali khutbah Idul Fitri yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Faizin, Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu Lampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita katakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah yang berproses penciptaannya, memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 102 yang artinya sungguh, ayat 12 yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan kembali di ayat 13-nya, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh. Selanjutnya di ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Mu'min, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari
bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dan tidak akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadi yang mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid dan tahlil yang kita memandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari renungkan kembali doa kita saat i'tidal salat yang setiap hari kita baca. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, maka kita sayu karena keletihan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikuti, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, utama adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memputusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah kita yang di sini yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat, mereka adalah keramat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia dan menghantarkan kita sampai ke akhirat kelak. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya.
bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, tetapi untayan doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ujung khutbah kali ini, khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini, khotib sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa keberhasilan kita di bulan Ramadan bukan pada saat Ramadannya. Keberhasilan kita di bulan Ramadan adalah pada saat setelah Ramadannya. Seperti kita belajar, ujian akan terlihat sukses atau tidaknya setelah rapot atau nilai kita terima. Jangan bangga Ramadan 30 malam kita sholat tarawih, jangan bangga kita khataman beberapa kali, tapi setelah Ramadan itu hanya sebagai wacana saja, itu sebagai lewat saja. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang berkomitmen selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal mutaqabbilin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'alana bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wal su'al fil mahawil wal wasadari wal mihan ma zahara minha wa ma batara min baladina hadha khassa wa min kulli muslimin amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum 'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah saudara sekalian rahimakumullah, mohon barisan saf yang terdepan untuk menghadap ke belakang
kita bersalam-salaman saling memaaf-maafkan. Allahumma sholli ala